masyarakat kita itu harus dicerdaskan dengan pemikiran dari rakyat untuk rakyat, Pak. Terkadang para pejabat ini berasumsi bahwa seolah-olah mereka lah yang memberi masyarakat, seolah-olah mereka lah the people power-nya, seolah-olah mereka lah hero-nya. Bukan. APBD Kabupaten Wonogiri ada sekitar 2,4 triliun. Baik itu yang dibantu provinsi sampai bantuan pusat itu total 2,4 triliun. Artinya kalau kita berbicara 10 juta per RT, di Wonogiri ada sekitar 7.000 RT, itu kan cuma 70 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Joko Purnomo di Kata Kita, awal cerita kita. Kali ini saya menemui salah satu tokoh muda, kalau dalam bukunya berjudul Anak Ingusan gitu. Assalamualaikum Mas Gundan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Gundan? Sehat. Lama tidak ketemu ini. Ya, udah lumayan ya Pak ya. Ya, karena kemarin pemilu daerahnya kita berbeda-beda. Nah, betul. Ini memang ada sesuatu yang sangat menggelitik bagi masyarakat khususnya dan juga saya gitu. Ini jenengan sebagai tokoh muda, ketua Golkar Kabupaten Wonogiri yang menginisiasi membentuk sebuah koalisi gitu kan. Yeah. Kan ini agak sedikit berbeda dari pilkada sebelumnya. Gitu. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika jenengan sudah membentuk koalisi, mengajukan pasangan calon, kenapa yang diajukan Pak Haji Tarso dan Mas Teguh, bukan Mas Bondan sebagai ketua DPD Golkar? Ya, gini Pak Joko, jadi secara langsung sih kita dari Partai Golkar Kabupaten Wonogiri tentunya melihat posisi dinamika yang terjadi di Kabupaten Wonogiri ini. Memang auranya ini kan masyarakat kita itu menginginkan perubahan dan masa transisi ini menjadi transisi yang sangat menarik ketika begitu banyak tokoh-tokoh senior kita yang tertarik untuk mewarnai kontestasi pilkada ini. Jadi Pak Joko sendiri juga pasti mengira lah atau mendengar sebelum munculnya Pak Tarso dan Pak Teguh ini banyak sekali tokoh-tokoh yang mulai bermunculan juga terkait dengan pilkada Wonogiri ini, sehingga kita memang membuka semacam opsional atau semacam penjaringan di mana dari senior-senior Golkar ini kita tareni ruang gerak mana yang memang di situ ada kader kita ataupun ada masyarakat umum yang ingin mencalonkan, seperti itu. Akhirnya memang dengan pertimbangan kemarin itu kita punya tokoh sentral kami juga di Kabupaten Wonogiri, salah satunya Mas Teguh. Mas Teguh ini kebetulan juga sudah purna anggene maju bupati. 2024 juga sudah tidak maju, mungkin dia jelek maju bupati ya. Kita kasih kesempatan maju pilkada. Intinya seperti itu. Kalau secara konsep kenapa harus Tarso Teguh? Konsep kita sederhana, mereka berdua sama-sama pengusaha, sama-sama sukses dan sama-sama selesai dengan dirinya, itu aja konsep kita. Partai Golkar Wonogiri. Tapi kenapa Mas Bondan tidak ada niatan maju atau mungkin pernah muncul wacana Mas Bondan? Karena saya jadi anggota DPR provinsi. Oh gitu ya. Kebetulan pada pemilu 2024 saya ikut kontes turun gunung, melu pemilu ya, terpilih dengan 100 sekian ribu suara. Saya agak lupa pastinya, mungkin sekitar 110-an ribu suara saya kemarin, dan mewakili Dapil 6 Wonogiri Karanganyar Sragen dengan basic suara saya di Wonogiri Karanganyar. Saya pikir kurang pas kalau saya harus melepaskan amanah dari Karanganyar dan Sragen dan saya masuk kepala daerah di Kabupaten Wonogiri. Intinya kayak gitu Pak Joko. Karena pasti saya tidak akan bisa membawa aspirasi Karanganyar dan Sragen kalau saya jadi Bupati Wonogiri gitu. Hanya di Wonogiri kalau gitu. Ya, artinya saya jadi Bupati Wonogiri kan saya milik Wonogiri, bukan milik Karanganyar dan bukan milik Sragen. Kecuali dari Gubernur Jateng ya toh. Lu pengen dari Gubernur Jateng kan ndak. Tapi nah juga kan gini, sekarang kan baru trennya tokoh muda maju ya. Di mana-mana tokoh muda beramai-ramai lah berebut untuk bisa maju di berbagai daerah. Betul. Tetapi Mas Bondan sebagai tokoh muda dengan memposisikan sudah ada di anggota DPRD provinsi gitu kan. Supaya aspirasi di daerah pemilihan ini tidak terabaikan ini, kemudian memajukan tokoh muda. Pertimbangan lain, kenapa dua tokoh ini? Padahal yang satu tokoh Golkar, yang satu bukan tokoh Golkar.
Wah, pertanyaannya mulai berat, minum dulu aja. Ya. Enggak. Aduh. Oh, nggak ada mereknya Pak? Coba ini belum dapat endorse kayaknya kita ya. Wah ini seger ini. Semoga aja nanti yang punya botol ini kita tempel ngasih endorse Pak Joko ya. Iya. Ya pertimbangan pertama mesti gini ya Pak Joko. Pak Tarso ini kan pengusaha jaminan. Iya. Beliau salah satu eksportir di Kabupaten luar negeri yang menurut kami cukup sukses dalam usahanya. Ya udah jelas lah. Track recordnya juga pernah menjadi kepala desa, pernah menjadi anggota DPR 3 periode, dan bersanding juga dengan Mas Teguh di kantor DPR itu. Di mana Mas Teguh ini juga pengusaha pariwisata, pengusaha apa itu bahan bangunan yang teruji di Wonogiri sektor selatan, dengan beberapa toko bangunan yang dia miliki, dengan beberapa perhotelan yang dia miliki, restoran yang dia miliki. Menurut kami Pak Tarso dan Pak Teguh ini orang yang sudah selesai di dalam usaha murni mereka. Jadi ketika nanti mereka menjadi pejabat daerah, harapan kita cetane pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama. Itu tujuannya Pak. Pas yang pasti kan Mas Bra sudah berhitung. Ini ada peluang apa tidak untuk memenangkan di kontestasi ini dengan membawa 2 tokoh ini. Perhitungan dari Mas Bondan gimana? Kan kalau kita lihat ya koalisi yang ini kan total ya 34% lah gitu ya. Sementara yang sebelah itu yang menjadi kompetitor itu menguasai kurang lebih 64% hasil pemilu 2024. Sementara yang koalisinya pasti saya yakin Mas Bondan mengajukan dan membentuk koalisi ini pasti sudah banyak pertimbangan. Pertimbangan di pilkada tentunya berbeda sekali dengan di pileg Pak Joko. Karena pilkada ini nek basa Jawane toto projo. Projo ini kan person yang akan maju. Jadi hampir 75% itu adalah pribadinya yang dimunculkan. Bahkan seperti Pak Jokowi sendiri kalau kita lihat beliau tidak berpartai. Beliau ini diusung partai, bukannya berpartai. Gitu. Artinya seorang yang tidak berpartai pun bisa semulus Pak Jokowi karirnya. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika kita berbicara pilkada ini tentunya tidak linear dengan jaringan partai politik Pak Jokowi. Jadi saya meyakini bagaimana objektivitas kita melihat di tokoh yang muncul. Artinya ketika kita berbicara konteks pertempuran antaranya calon yang muncul, ini kita agak mengesampingkan walaupun konektivitasnya pun ada sekitar 25%. Tapi angka 25% itu relatif kecil menurut saya, yang 75% itu lebih kuat di personal brandingnya. Jadi kita meyakini personal branding dari calon inilah yang akan membangun gelombang besar keyakinan di tengah masyarakat. Jadi ketokohan yang bersangkutan. Ketokohan yang bukan hasil pemilu yang kemarin gitu. Karena kan pemilu 2024 dengan pilkada 2024 ini kan berhimpitan sekali. Pemilunya selesai langsung tahapan pilkada mulai gitu. Betul. Itu yang membuat menurut saya masih ada kekuatan 25%. Apalagi kalau sudah berhimpitan, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Ada ngaruhnya buat saya. Saya tetap berbicara masyarakat itu akan melihat figur dari calon kepala daerah yang maju. Kenapa figur kepala daerah yang maju? Soalnya KPU ya fotonya partai politik cilik Pak. Ya gede kan foto mukanya. Apalagi kalau Mas Bondan ditaruh di foto nanti pasti penuh. Ya ini menarik, jadi tergantung. Yang kedua Pak Mas Bondan, di tengah masyarakat ini kan sudah saat kampanye ini. Di media sosial sudah mulai istilahnya jawab jinawab kalau orang Jawa antar media sosial. Sindir-sindiran lah ya. Ada satu hal yang saat ini banyak diperdebatkan di publik itu. Salah satunya adalah 20 juta untuk tiap RT. Gagasan 20 juta 10 juta. Ya, untuk setiap RT itu pertanyaannya duitnya dipakai kondi. Masa terus ngelongi untuk infrastruktur gitu. Kurang lebih gitu lah. Iya. Ya kenapa sekarang saya ngerokok karena duitnya salah satunya dari bapak saya ini Pak. Iya. Ini bahasan yang sangat menarik.
Coba kita berhitung Pak Joko. Iya. Rokok ini Iya. di sini cukai tembakonya itu Rp1.200 per batang. Oh iya. 1.200. Kita bikin 1.000 saja lah, nggak usah banyak-banyak, Rp1.000 per batang. Berarti hari ini kalau saya ngerokok ini ya termasuk dalam rangka kalau nanti butuh duit buat ngisi RT itu bantu ngisi kas lah. Oh gitu. Karena satu batang ini akan ada pajaknya Rp1.000. Rupiah ya. Kalau ada satu batang Rp1.000, satu bungkus isi 20, berarti 10.000, berarti 20.000. 20.000. 20.000 kalau sehari saya habis 2 bungkus, Iya. ya, berarti 40.000. Iya. 40.000 berarti di sebulan berarti 30 kali 4, bro. 1.200.000. 1.200.000 sebulan. Sebulan. Nah, 1.200.000 sebulan. 1.200.000 sebulan pajak kan nggak ada yang dihitung bulanan, bos. Iya. 1 Semua tahun. dihitung tahunan. Iya, Nah, betul. setahunan udah lebih dari 13 juta. Jadi cukuplah saya itu, rokok saya ini cukup buat nyumbang satu RT ya. Iya. Jadi narasi tentang bahasa kita bahwa perekonomian Indonesia ini sesungguhnya itu ditopang dari pajak yang memang dibayarkan oleh rakyat kita. Jadi saya selalu berasumsi bahwa masyarakat kita itu harus dicerdaskan dengan pemikiran dari rakyat untuk rakyat, Pak. Terkadang para pejabat ini berasumsi bahwa seolah-olah mereka lah yang memberi masyarakat, seolah-olah mereka lah the people power-nya, seolah-olah mereka lah hero-nya. Bukan, mereka hebat ini karena cuma punya gagasan aja. Jadi masyarakat pada umumnya sebetulnya memilih para pemimpin ini bukan pemimpin-pemimpin yang punya uang yang akan membagi uang buat mereka. Sebenarnya tugas mereka itu membagi uang dari hasil jeripayah rakyat mereka sendiri. Termasuk anggaran yang ada di APBD. Termasuk anggaran di APBD. Coba kita bayangkan, APBD Kabupaten Wonogiri ada sekitar 2,4 triliun. Baik itu yang dibantu provinsi sampai bantuan pusat itu total 2,4 triliun. Artinya kalau kita berbicara 10 juta per RT, di Wonogiri ada sekitar 7.000 RT, itu kan cuma 70 miliar. 70 miliar. Nah kalau 70 miliar kita punya duit 2,4 triliun, ya kira-kira candai aja, itu kecil banget, Pak. Dan itu hanya sekali kan? Itu kecil banget. Ya. Dan itu memang program yang sangat bagus karena apa? Begitu ente punya kas di situ, Karang Taruna akan punya program. Barangkali Karang Taruna bisa membangun wira swastanya, bisa membangun UMKM kecil, mereka bisa dibelikan suatu alat yang digunakan untuk kerajinan mereka, digunakan alat untuk mendongkrak UMKM yang dimana perekonomian sekabupaten Wonogiri akan berjalan. Itu tentunya. Sebagai stimulan untuk menciptakan kegiatan produktif lah di tingkat RT, karena RT itu kan hanya kecil. Di tempat saya itu ada satu RT hanya 33 kakak. Artinya 33 rumah satu RT. Itu 10 juta, katakanlah bisa untuk menciptakan 1, 2, 3 kegiatan produktif. Betul. Dan nanti bisa berkembang. Dikelola dengan koperasi. Betul. Keren, Pak. Iya. Kalau dikelola dengan koperasi, koperasinya akan hidup Iya. sesuai dengan ekonomi kerakyatan kita. Iya. Kita harus paham, Pak. Karena begini ya, saya itu harus mengakui bahwa relativitas Wonogiri ini diklaim sebagai kabupaten yang masuk jajaran paling sepi, Pak. Iya. Ya, kalau kita bicara faktual, sepi ini kan bisa dilihat dari kacamata umum melihatnya. Iya. Artinya sepi ini bisa dianalogikan bahwasanya perputaran perekonomian, daya tarik magnet Wonogiri untuk memasukkan orang luar Wonogiri masuk ke Wonogiri untuk memasang uangnya di Wonogiri ini relatif kurang. Padahal kalau Kabupaten Wonogiri itu bisa rame, artinya apa? Kulinernya rame, rumah makannya rame, perhotelannya rame, pariwisatanya rame, industri lokalnya rame, UMKM-nya rame, Wonogiri akan jadi kota yang rame, akan jadi kabupaten yang rame. Nah ini berame tidaknya dengan era globalisasi seperti sekarang ini, Pak. Ini kan tergantung kreativitas masyarakat kita. Mereka nggak ada kayak isu kreatif, Pak. Pilih rantau lah mereka semua. Iya. Makanya termasuk saya satu pancingan 10 juta itu menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena itu akan masuk ke sendi-sendi RT-RT kita, sendi-sendi masyarakat kita untuk memancing kreativitas mereka. Berarti kan ada tugas lain, gitu. Ada PR. Kemudian bagaimana mendorong RT ini secara kreatif memanfaatkan 10 juta ini. Berarti harus ditopang oleh program lain agar mereka mendapatkan ya ilmu lah, agar kemudian itu tidak ngendon atau tidak berhenti di kas atau di rekeningnya RT, tetapi juga bisa dikembangkan oleh RT. Pasti, Pak, tentunya. Nanti kan di situ kan ada dinas dinas koperasi dan UMKM kan ada di Wonogiri. Itu yang bertugas di situ. Dan ketika kita kembali lagi ke masalah penganggaran, Pak Joko, saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Wonogiri bahwasanya di Wonogiri ini kita berbicara tentang 2,4 triliun
itu sebesar 2.400 miliar. Iya. Udah dihitung jutaan yang sana dan nah 2.400 miliar ini Iya. sumbernya kan dari ekonomi kerakyatan. Iya. Kalau kita boleh jujur, prinsip kita sederhana. Ketika kita menggeliatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wonogiri, PAD kita pun akan naik. Karena kita harus sadar, sekarang itu orang hidup sampai mati kan bayar pajak, Pak. Nah, ibaratnya mau ngairan ceprot yang rumah sakit, metu, sana pajak biaya persalinan. Setidaknya di situ sudah kena pajak. Anak iku engko apa wis lagi ajar mlaku, njaluk susu, njaluk popok, kena pajak. Nah, sekolah ya toh, lagi mlebu sekolahan, dhek engko kudu jajan, enek tas-tasakuran, pesen catering, kena pajak 10%. Ya kan? Kuwi engko dhek engko anake rada gede meneh, pengen pit motor kena pajak. Ya. Artinya apa? Memang kita itu pada kenyataannya dari hidup sampai rakyat kita mati itu bayar pajak. Setelah tuku pit motor, tuku dhewe pit motornya dhewe ben tahun bayar pajak. Clear Pak sebenarnya Pak. Pemahaman ini yang harus dipahami masyarakat kita, bahwasanya ketika setiap pejabat yang datang ke masyarakat kita, jangan seolah-olah pejabat itu yang akan mendoktrin masyarakat kita, kowe nek ora seneng mbak aku ora tak bantu. Nggak bisa. Asas keadilan nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Siapapun masyarakat kita, apapun partainya, apapun ideologi mereka, siapapun mereka, apapun agama mereka, apapun suku mereka, selama mereka tinggal di Kabupaten Wonogiri, mereka telah menyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri. Dan itu harus kita pahami. Berarti tidak akan mengganggu lah ini untuk ini kan karena ini di sebelah apa di masyarakat kan muncul pertanyaan. Bukan nanti kalau disumbang ke RT jalannya nggak dibangun dong? Enggak Pak, enggak. Tetap aja, semua akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Justru malah saya lebih mengidolakan ketika masyarakat diberdayakan untuk membangun jalannya sendiri. Kenapa kita tidak memberdayakan masyarakat untuk membangun jalannya sendiri? Kita kangen Pak, masa-masa di mana kita itu bisa kerja bakti untuk membangun jalan. Masyarakat pun di situ akan ada honor yang bisa diterima dari pendapatan asli daerahnya mereka. Kita berbicara asumsi, rumus perekonomian. Kalau kita melihat rumus perekonomian, anggaran APBD ini harusnya digunakan untuk program yang dimana bisa memberdayakan masyarakat kita. Sebagai contoh kecil seperti ini, ketika kita bikin program perbaikan jalan yang paling mudah untuk mengakses perekonomian masyarakat adalah jalan di sekitar lingkungan masyarakat tersebut. Lebih hebat lagi ketika di sini ada pemerintahan desa, ada pemerintahan kelurahan. Kita libatkan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan itu untuk mengelola perbaikan jalan tersebut atau peningkatan kualitas jalan tersebut. Sing kerja sapa? Ya wong masyarakat sekitar kan. Kalau mereka kerja otomatis untuk duit, Pak. Nah, untuk duit muter meneh duit itu di perekonomian di masyarakat kita di wilayah Kabupaten Wonogiri. Prinsip kita, daya ketahanan ekonomi setiap kabupaten itu hanya tinggal bagaimana kemampuan tempur kabupaten itu untuk menjaga perputaran uang yang ada di kabupaten tersebut. Artinya kita harus memastikan dana sebesar 2,4 triliun itu harus muter di Kabupaten Wonogiri. Jangan sampai dana 0,4 triliun itu, mohon maaf, ketika kita membuat tender proyek, sementara proyek itu akan dikelola oleh orang luar daerah yang di sana akan tersedot keuangan tersebut ke luar daerah. Berarti ini sing badani wong jopo jadi. Ya, jadi jajan wong jopo. Yeah. Nah, makanya kemarin ketika ada beberapa diskus saya dengan calon kita ini yang Pak Tarso dan Pak Teguh ini, saya sampaikan perbanyak besok hibah juga. Karena kita paling sederhana, sebuah RT ketika di situ diberi kelompok hibah ternak dan mereka mendapatkan bantuan ternak, mbuh kaya apa kedadiane ternak itu pasti akan diputar di wilayah Kabupaten Wonogiri. Nek mana anaknya ya nek kepepet didol yang didol ning Kabupaten Wonogiri kayak gitu. Ketika itu nanti akan jadi sumber pemasukan tambahan untuk masyarakat kita, yo jajane ning Wonogiri. Nek tuku bakso di wong Wonogiri, nek tuku klambi ning wong Wonogiri, di sinilah akan perputaran ekonomi akan terasa. Makanya masyarakat kita tidak akan bilang sepi, Pak. Menurut saya, persepsi beberapa media yang sudah menulis kemarin saya lihat Wonogiri termasuk jajaran kabupaten yang sepi. Sepi ini anekdot. Betul. Sepi ini anekdot menurut saya. Karena dimanapun tempat pinggirnya rame. Dan kita melihat di sepanjang wilayah Wonogiri, dimanapun itu kita temukan hotel. Tidak semua kabupaten itu hotel sampai kita itu kan ke arah timur banyak hotel, ke arah selatan, ke arah barat semua banyak hotel. Tidak hanya di Wonogiri, bahkan di Wonogiri kotanya hotel malah kecil-kecil. Yang besar-besar yang ramai malah di pinggiran. Artinya kan mungkin salah memotret lah dari mereka. Enggak juga Pak, kalau kita berbicara
terus terang aja kalau saya kebetulan pengusaha juga, perkembangan luar negeri dan gunung itu beda. Beda. Kita harus melihat hotel kan usaha pariwisata. Kalau kita still fight di pariwisata, ya saya siap lah dikomparasikan antara pariwisata luar negeri dan gunung itu. Kalah. Kita harus mengakui itu saat ini. Entah nanti di pemerintahan yang akan datang harus bisa membuktikan bahwa pariwisata di Wonogiri ini jauh lebih boom daripada pariwisata di Gunung Kidul. Karena ini komparasi kita. Apa yang kira-kira bisa diupayakan sebagai salah satu pengusaha, sekaligus pimpinan koalisi, sekaligus juga yang mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati? Ini kan perlu ada strategi khusus terkait dengan persoalan tadi investasi lah mungkin yang agar bisa masuk ke Wonogiri supaya para pemuda yang merantau ini bisa bekerja di Wonogiri. Rumusannya tentunya sederhana Pak. Sistem kita ini melalui Badan Penanaman Modal Nasional. Sebetulnya sudah adanya sistem OSS, Online Single Submission, satu pintu itu. Sistem OSS kita ini sebenarnya pemerintah pusat sudah mengarahkan bahwasanya untuk pengusaha UMKM itu. Dan UMKM ini jangan disalahkan artikan bakul cilok Pak. Betul. UMKM itu usaha di bawah 5 miliar ini masih UMKM. Gitu loh kan gitu kan. Artinya pengusaha-pengusaha kita mayoritas di pariwisata itu UMKM. Kalau mereka bikin rumah makan seberapa gede sih rumah makannya? Paling juga masih di bawah 5 miliar. Bikin hiburan seberapa sih hiburannya? Paling di bawah 5 miliar. Kalau bikin sarana transportasi paling juga masih di bawah 5 miliar. Artinya apa? Artinya perizinan ini sekarang sudah waktunya pemerintah kabupaten itu berpikir bentuk bola. Jadi ketika punya pemilik modal di masing-masing setiap kecamatan itu, harusnya Badan Penanaman Modal ini sudah harus datang ke mereka untuk memancing mereka membuat usaha. Gaya usaha kayak ini sini. Kenapa kita mesti pusing-pusing Pak? Kita masih banyak wilayah di Kabupaten Wonogiri ini yang lahannya belum tergarap dengan maksimal. Padahal kita berbicara Solo Raya, kita masih punya tempat wisata potensial. Dan wilayah kita juga luas banget. Wilayah kita juga sangat luas. Kita punya pantai. Kita bicara aja topografi kita secara global. Di antara 7 kabupaten kota di Solo Raya. Di Solo Raya. Ya kan? Yang tidak punya pintu tol mana? Wonogiri. Jadi jangan pernah jalan sama mereka, Pak. Teorinya paling sederhana di situ. Tapi dari 7 kabupaten kota yang di Solo Raya, yang punya pantai siapa? Wonogiri. Ya, pantai itu yang harus kita pamerkan yang lain. Karena ketika Solo Raya ini pengen main ke Wonogiri, ya kan, dia akan hormat dengan pamer jalannya, Pak. Tapi mereka akan hormat ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita punya pantai terindah di Jawa Tengah. Wih, keren Pak. Kenapa? Itu tujuan ben rame. Sing ngomong sekitar Kidulan ini ben rame. Mereka punya pemberdayaan ekstra. Disitulah PR kita di wilayah Wonogiri Selatan gitu. Kenapa isu kekeringan masih ada sampai sekarang? Jadi pemerintah nanti akan proaktif gitu ya, khususnya proaktif, kita harus konsentrasi Pak. Jadi prinsipnya adalah fokus di pemberdayaan ekonomi masyarakat kita, fokus di perut masyarakat kita. Jadi kalau saya selalu tekankan, kenapa Partai Golkar ini lebih condong ke arah Pak Tarso dan Teguh Ketangguh Pak. Karena saya melihat Tarso dan Teguh ini adalah pengusaha asli Wonogiri. Mereka membuktikan mereka berhasil survive di Wonogiri tanpa mainan uang APBD. Dari kecil, dari nol, dari sebuah rumput, sing sebut rumput janggilan, Tarso mampu menjadi pengusaha eksportir janggilan. Bisa luar biasa. Bahkan sekarang pengusaha bis juga. Nah, sekarang pengusaha bis juga. Teguh, ya toh, saka dodol bahan bangunan sampai dia usaha pariwisata, dia membuktikan bisa survive di Wonogiri. Artinya apa? Wonogiri ini masih bisa digali. Kalau Tarso dan Teguh bisa, masyarakat Wonogiri harus lebih bisa. Nah ini yang ingin kita jadikan sumber inspirasi mereka. Kemandirian mereka mengelola wira swasta, kemandirian mereka mengelola Kabupaten Wonogiri. Karena Wonogiri tidak bisa dikelola single factor. Wonogiri harus dikelola dengan semua elemen. Kita harus lihat bagaimana di wilayah Sidoarjo itu sudah mulai ada racing spirit teman kita yang mulai semangat membuat pariwisata kecil. Ini sudah mempunyai daya magnet luar biasa. Kita lihat mulai bermunculan konten kreator di Kabupaten Wonogiri. Anak-anak muda si pemain TikTok, pemain sosial media, pemain Facebook, pemain Instagram, YouTuber dan sebagainya. Ini kan harus kita kelola dengan maksimal mungkin untuk mengiklankan Kabupaten Wonogiri. Prinsip sederhana, ekonomi Wonogiri harus melihat Wonogiri tidak boleh sepi dan Wonogiri harus ramai. Itu yang menjadi prinsip. Saya paling sakit ketika saya di Jawa Tengah dikandani Wonogiri sepi itu. Karena sepi itu anekdot, Pak. Sepi ini kontraproduktif. Ketika kita berbicara sepi, ekonomi pasti nggak jalan.
Bukan nggak jalan, ekonomi mesti dibawa dari yang kita harapkan. Karena ketika kita bicara Wonogiri dan Sukoharjo, rame mana? Rame Sukoharjo. Karena sudah mindsetnya sudah, wah Wonogiri sepi ngapain ke sana gitu kan? Wonogiri sepi apa di sana gitu kan? Yang bikin rame apa lah ya kalau pantai ini menjadi pantai terindah di Jawa Tengah ya ini kita munculkan. Artinya pemberdayaan di dinas pariwisata harus dioptimalkan. Ketika petani-petani kita ini sudah mempunyai kualitas peternakan yang bagus, kualitas di dinas peternakan ini harus kita optimalkan. Saya kira di era-era saat ini itu sudah waktunya untuk muncul. Berbeda dengan dulu itu semua yang di pinggir jalan yang kelihatan. Sekarang orang masuk pelosok aja, asal ada YouTube, ada TikTok, orang bisa sampai ke pelosok. Sekarang kita nyari kopi aja bisa masuk ke pelosok-pelosok gitu. Oh iya, sekarang kita cari tempat aja kita malah justru ke pelosok yang disukai. Iya. Satu lagi Pak Mas Bodan, ini yang masih ini di publik ini juga terjadi perdebatan. Terus karpe piye duwe program angen-angen ngumrohke takmir masjid. Nah, ini juga banyak bermunculan setelah kita munculkan ke publik, banyak publik bertanya. Tapi sing ngarep dienggo ngangkatke umroh duit sapa? Sama pertanyaannya dengan tadi. Gini lah Pak, kita ini kan ya kebetulan saya nggak terlalu memahami persis ya, mungkin karena saya sudah lama tidak membedah APBD Kabupaten Wonogiri. Karena terakhir saya menjabat anggota DPRD Kabupaten Wonogiri kan 2019. 2019 sampai 2024 dan insya Allah 2024-2029 ketika umur dawa saya menjabat di Provinsi Jawa Tengah. Artinya saya tidak tahu detailing persis konstruksi APBD di Kabupaten Wonogiri. Ini nggak tahu sih Dan apalagi calon-calon bupati ini kan keempat-empatnya ini kalau Rasyel Abad ini kan DPR kabeh, tahu tadi DPR Wonogiri kabeh. Kenapa harus sebercanda itu? Selama mereka jadi DPR, mereka kan ngelola 2,4 triliun. Kenapa harus membahas uang takmir masjid? Nah, satu orang umroh itu 30 juta. Kalau setahun itu mau umrohnya 20 orang, itu kan cuma 30 kali 10, 300 kali 600 juta, Pak. Iya. Yang kita itu melalui duit 2,4 triliun kok kita membahas 600 juta, Pak. Nggak masuk akal lagi ya, Pak. Artinya nggak masuk akalnya itu nggak terlalu receh itu, Pak. Iya. Itu yang malah kerasa harusnya itu bagaimana mengoptimalkan dana untuk takmir masjid. Setiap takmir masjid itu dapat pendapatan tambahan. Itu tambah luar biasa lagi. Karena apa? Ini rumusan ekonomi, nggak usah khawatir. Masalah kita nggak usah mamatir, wah Mary, takmir kok untuk duit loh. Mereka itu kan harus menyiarkan agama. Dimanapun tempat, ya, pendidikan moral terbaik itu diawali dari agama. Nah, kalau mereka beragama yang baik, itu harus diangkat ke sumbernya. Tentunya level pemahaman agama dari para takmir ini nanti yang akan menyiarkan ke anak cucu kita nantinya ini akan lebih baik ketika mereka punya pengalaman ke tanah suci. Ini kan luar biasa, Pak. Walaupun itu per setahun 20 akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para takmir masjid kita. Yang nomor 2, ketika takmir ini diberi kesejahteraan, mereka juga punya ruangan yang disiaran dibanding ngomong-ngomong menyiarkan masalah agama. Akhirnya permasalahan moralitas di Kabupaten Wonogiri akan lebih teratasi. Kalau kita boleh jujur, permasalahan, mohon maaf, tanda kutip, hal-hal negatif yang berkaitan dengan moral di Wonogiri kan banyak, Pak. Itu gimana cara mengatasinya kalau tidak dengan agama? Saya pikir ini suatu inovasi gagasan yang cukup baik. Terus nek bisa takmir masjid untuk duit, terus kepiye? Lah nek kowe takmir iki mubeng-mubeng secara agama luar itu bakul bakso nang Wonogiri to, Pak. Oh kan takmir masjid Wonogiri arep tuku bakso ning Solo. Tukune bakso lah ya mesti nek Wonogiri gitu loh. Tukune bensin eceran. Tukune bensin eceran ya mesti nek Wonogiri gitu loh. Nek tuku ciki goreng ya mesti nek Wonogiri. Ini asumsi ini tentang bagaimana Wonogiri itu menggeliat. Dan sebenarnya di sini still fight. Kita pertanyakan, kalau rakyat Wonogiri merasa bahwa perekonomian dan tingkat kesejahteraan mereka itu sudah baik, ya kan, bukan tersotot temannya. Tapi kalau mereka merasa dodolan kok saya kira itu sepi. Aku butuh ekonomiku menggeliat. Ini terkait ide gagasan. Gagasan Narso Teguh ini tidak bisa didebatkan. Gagasan Narso Teguh ini hanya mengubah sistem, ya kan, pembangunan satu pintu akan diecer untuk pembangunan perekonomian kesejahteraan masyarakat. Simpel, Pak. Program infrastruktur dengan program kesejahteraan ini dua kontekstual yang berbeda yang sulit untuk didebatkan. Dan kadang kesejahteraan itu skupnya kecil tapi memiliki impact yang sangat besar. Di sini makanya PR terbesar Narso Teguh ke depan adalah sistem reformasi birokrasinya. Bagaimana mengoptimalkan mereka untuk lebih mengetahui karakteristik masyarakatnya. Jadi nggak boleh, Pak, nuwun sewu misalnya seorang birokrat itu lahirnya itu di Karangtengah terus dipindah ke Paranggumbito, nggak boleh kembalikan lagi.
pemahaman elektoral itu menjadi hal sangat penting. Orang yang paham Karang Tengah itu harus birokrat dari Karang Tengah, Pak. Ojo nganti wong Karang Tengah kon ngurusi Wonogiri Kota, ngono Pak, bingung Pak. Hah? Wong Wonogiri Kota kon ngurusi Paranggupito, pusing Pak. Hah? Dia tidak dapat tes kulturnya, nggak dapat. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Ini kan sebagai bentuk punishment, nggak boleh juga gitu ya. Nggak boleh juga. Punishment bukan seperti itu. Iya, iya. Punishment ya diskorsing sekalian. Iya, iya, iya. Punishment sesuai mekanisme BKD, skorsing sekalian. Bukan pindah itu bukan sarana punishment, Pak. Pindah itu bukan sarana punishment. Kalau perlu rolling jabatan muter. Nah, dia muter-muter tapi endingnya dia harus kembali. Di mana dia punya budaya di situ lebih bagus, menurut saya ya. Secara ekonomi juga lebih bagus, secara ketahanan pangan dia lebih bagus, secara ketahanan ekonomi dia lebih bagus. Bayangkan, ketika orang dari Wonogiri Kota, kecamatan Wonogiri, dikirim ke Paranggupito, perjalanannya dia dari Wonogiri ke Paranggupito udah menghabiskan berapa? Kita kan juga harus menghormati ribatan punishment, Pak. Uangnya dia habis berapa? Yang kedua, cara dia membaur dengan masyarakat di Paranggupito dengan kita harus menuntut bahwa ASN kita harus kreatif, Pak. ASN kita itu harus dekat dengan masyarakat kita, harus satu pemikiran dengan masyarakat kita. Wong waduk Gajah Mungkur, nek iso dinesen ning waduk Gajah Mungkur. Ben mudeng waduk iki butuhe opo? Ben mudeng carane didik bocah-bocah waduk iki kaya ngopo? Kalau dia guru ya bagaimana caranya mendidik anak dari nelayan seperti apa? Kalau dia itu guru yang dari pantai selatan, ya cara mendidik anak nelayan itu beda dengan cara mendidik orang guru yang di dekat terminal. Anak-anak sopir punya karakteristik berbeda dengan anak-anak nelayan. Dan ini yang tahu, yang punya topografi wilayah. Ini kan suatu hal yang memang harus kita bangun manusianya. Jiwa, raga, dan manusia Wonogiri. Dan itu yang akan diusung dengan membawa. Dan itu yang akan diusung di Tarso Teguh. Dan Sebagai, saya yakin dia akan mampu. sebagai penutup ini Mas Bondan. Nah, sekarang setelah melihat kira-kira karakter Mas Teguh, karakter Pak Tarso yang akan diusung, kemudian Mas Bondan mengelola beberapa partai. Ini kan bukan pekerjaan mudah. Kira-kira apa yang akan dilakukan bersama dengan teman-teman anggota koalisi untuk memenangkan pasangan Tarso Teguh yang sekarang sudah berapa hari ini, hampir 2 minggu untuk tahapan kampanye. Kita tidak oportunis, kita tidak ambisionis. Prinsip kita membangun kesadaran masyarakat. Kita sampaikan apa adanya ke masyarakat. Kita sampaikan kepada semua lapisan masyarakat, ini konsep kerakyatan. Dari rakyat untuk rakyat, dan kita kembalikan ke masyarakat untuk menilai. Ya, kita tidak pernah menjelek-jelekan program dari yang sudah ada. Karena tidak ada, sungguhnya jelek atau baik dari sebuah program tidak ada. Saya percaya program yang sudah berlalu ini juga ada sisi baiknya. Kenapa? Karena kita ini kan cuma beradu gagasan, Pak. Bagaimana tentang memanajemen anggaran yang ada. Siapapun kepala daerahnya, siapapun bupatinya, siapapun wakil bupatinya, pasti menyiapkan anggaran 2,4 triliun untuk kesejahteraan rakyat Wonogiri. Cuman konsepnya seperti apa? Ini yang masyarakat kita harus paham. Dan 2,4 triliun ini mohon maaf bukan duitnya si kepala daerah, bukan duitnya si wakil kepala daerah, tapi ini adalah uang rakyat kita. Sumbernya dari rakyat kita yang harus dikembalikan semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Di sini kita ingin menggugah masyarakat kita bahwasanya jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan tekanan. Sudah waktunya rakyat kita berteriak. Sudah waktunya rakyat kita punya suara murni dari mereka. Kalau toh memang rakyat kita masih menghendaki dengan sistem yang dibangun oleh selain Tarso Teguh, ya sudah, kita mau bilang apa? Tapi saya punya keyakinan beberapa tim dari kami di Tarso Teguh ini merasa bahwa Wonogiri sudah waktunya ada perubahan pola pikir. Bukan perubahan personal, Pak. Karena kita dalam politik tidak boleh berbicara kejelekan atau kebaikan personal. Karena tidak ada yang abadi. Apakah personalisasi Bondan baik? Enggak juga. Saya pasti punya personalisasi jelek. Apakah personalisasi dari Tarso Teguh sepenuhnya baik? Juga belum tentu. Apakah personalisasi dari calon yang lain pun sepenuhnya baik? Juga belum tentu. Tapi kita berbicara visi dan program ke depan. Bagaimana karakteristik Wonogiri yang kuat dari sudut pandang ekonomi. Termasuk investor tadi Pak Joko juga menyampaikan. Investor ini kata kunci utama, Pak. Program perizinan jemput bola ini harus didatangi. Kalau perlu bukan hanya rakyat Wonogiri, Pak. Orang dari luar Wonogiri bagaimana kita tarik untuk datang ke Wonogiri. Kita tawari konsep, kita bedah utuh Kabupaten Wonogiri. Di sana idealnya untuk usaha A, usaha B, usaha C, usaha D. Kita datangi investor. Kalau perlu kita kasih izin mereka gratis. Itu yang disebut dengan jemput bola. Jemput bola, kita datangi mereka. Kita kalau perlu
badan penanaman modal yang dinas penanaman modal di Kabupaten Wonogiri ini, ya kan, tugas dia mencari penanam modal, bukan menunggu, apalagi mempersulit, Pak. Iya. Ini masalah kata kunci. Betul. Ketika ente atau anda itu jadi dinas, misalnya Pak Joko jadi Kepala dinas dinas penanaman modal gitu loh, tugasnya mencari penanam modal. Bukan menunggu apalagi mempersulit. Bukan juga apalagi mempersulit, harus ngejar Pak di mana Pak, Iya. ya kan, di mana di situ ada duit nganggur harus dicari. Iya. Tugasnya adalah memetakan sewilayah provinsi Jawa Tengah se-Indonesia Raya ini menungso sing duit nganggur sapa wae. Parani ya dulu. Ayo Pak investasi di Wonogiri. Saya bantu. Nanti perizinan sudah saya bantu. Nanti saya komunikasi dengan Pak Bupati. Ketika rumusannya mereka semua menanamkan modal di Wonogiri, ekonomi Wonogiri akan naik. Makanya kalau sadang saya itu berbicara dengan masyarakat kita, konsep kita cuma sederhana. Negara makmur kuwi rakyatnya ada duit, Pak. Dan itu nggak akan terdebatkan. Negara makmur kuwi gitu. Bukan dalane sing halus. Ini rakyatnya ada duit. Itu konsep sederhana. Dan duit carane kepiye? Kudu kerja. Nah, ini saya kira ini wawasan baru bagi masyarakat. Gini, Pak. Kalau misalnya kita bilang lihat dalane sing halus. Ya. Kowe dalanmu apike kaya ngopo ya to? Terus tugumu apike kaya ngopo? Gapuramu apike kaya ngopo? Nek gak ndedet arep ngopo? Betul. Apa iso nyekolahne anak luwih lancar? Apa iso berwirausahaan nek ndek duit? Konseptualnya jelas yang harus clear and clean untuk mereka. Rakyat Wonogiri pengen makmur, rakyat Wonogiri siji kudu duwe duit. Gen duit carane piye? Kudu kerja. Gen kerja carane piye? Tersedia lapangan pekerjaan. Kita bicara satu impact, satu pabrik berdiri ya kan. Berapa pengusaha kos-kosan baru yang akan hidup di sekitarnya? Hanya sederhana, kosnya ini piro Pak? Ada berapa miliar perputaran ekonomi dari kos dan warung yang ada di sekitar pabrik? Kita belum berbicara tentang tenaga kerja yang diserap di pabrik loh Pak. Setelah itu set efeknya pengelolaan, entah itu limbahnya, entah itu apanya, kayak gitu. Di limbah pun bisa jadi uang di pabrik kok. Jadi satu efek ini luar biasa dari satu pendirian pabrik ini pun efek untuk lingkungannya sangat luar biasa. Tinggal memang kita tidak memungkiri efek negatifnya juga ada. Disitulah nanti tugas lingkungan hidup untuk mengcounter itu dan membatasi itu. Tugasnya harus clear. Tugas utama dari si pencari penanaman modal pikirannya bahwa piye caranya wong duit itu nandur duitnya nang Wonogiri. Ini tantangan terbesar kita. Ketika pabrik itu berdiri, PAD Wonogiri juga akan naik. Pajak penghasilan dari karyawan pabriknya pun juga akan disetorkan ke APBD. Loh, ini efek dari lingkungan dan semua yang muncul ini semua akan terakomodir dan terakumulasi. Makanya sebenarnya tantangan kita sederhana. Gak usah banyak-banyak lah, munculkan 10 pabrik baru di Kabupaten Wonogiri. 10 titik ya. 10 titik aja lah kerasa kita lah. Misalnya per dapil itu dibikin 2 aja pabrik baru. Per pabrik itu nyerap 10.000 tenaga kerja 20.000 anak-anak kita akan kerja. Ya, sak kaya ngopo katimbang anak nganggur, bapak nganggur, ibu kerja. Luwih mending nek bapak kerja, ibu kerja, anak kerja. Ning omah nyambi buka warung anak cilik kok nunggu. Wira swasta lagi Pak mereka. Muter lagi perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Jadi mohon maaf Pak Joko, jadi memang penanaman modal ini adalah konsep untuk peningkatan PAD di Kabupaten Wonogiri. Jadi saya pikir semua program-program dari Tangguh ini adalah program realistis yang sebetulnya no debat. Ini hanya terkait dengan pengelolaan anggaran dan saya masih kecil. Kalau saya perlu dengan 10 juta, kalau saya usul kemarin 50 juta per RT. Gila-gilaan kita malu, kita bisa beliin kepala desa yang mek. Iya. Masa kita ngasih RT 10 juta masih kita pertanyakan? Ini kan realistis, kita berbicara realita gitu Pak. Jadi ini yang sebetulnya ke depan harapan kita untuk Kabupaten Wonogiri bisa menjadi sebuah terobosan baru program-program Tangguh ini untuk kembali ke ekonomi kerakyatan. Dan bukan hanya itu juga Pak, ketika kemarin saya juga sempat diskusikan bagaimana ingin kita taburkan pertanian, taburkan peternakan, taburkan pemberdayaan sektor perikanan, kasih perahu baru, kasih jaring baru, kasih mereka sapi, kasih mereka ternak, kasih mereka kambing gitu. Ngantek-ngantek bahasa kita itu udan wedhus, udan sapi, udan bebek, udan mentok. Bukan masalah apa-apa Pak, ini masih masuk akal gitu. Tinggal kita potongan aja 50 miliar apa 100 miliar masukkan ke dinas peternakan. Selesai itu, isinya bantuan Pak Wonogiri. Kalau kurang ya kita minta di provinsi lah.
kurang, kita minta di pusat lah. Ya. Nyatanya pembukaan keran bantuan dari provinsi dan pusat untuk bantuan ternak ini sangat luar biasa. Untuk bantuan Alsintan sangat luar biasa. Racing spirit petani kita ini untuk muncul. Jangan dimatikan, Pak. Petani kita ini adalah the real entrepreneurs. Tanah-tanah mereka sendiri, sawah-sawah mereka sendiri, ditenagai sendiri. Nah ini kalau Alsintannya tidak baik, pembibitannya tidak baik, pendidikannya tidak baik, merantai sambil ternak, di mana mereka akan menemukan kemajuan. Maka dari itu, saya sangat setuju program pertanian dan peternakan di Wonogiri harus menjadi ujung tombak, harus diperkuat sekali. Nggak perlu langsung diinventarisir semua kelompok badan hukum kayak bantuan apa? Nggak kasih. Kurang wis golekne tahun ngarep bantu lagi semua sudah. Terus juga ini dana dari mereka juga kan? Nah, ini kan uang dari rakyat kita. Uang dari rakyat kita dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat kita. Wis toh kita jangan bernegatif thinking. Semua orang ngomongnya jangan negatif thinking. Wah, kok kayak bantuan kayak ngono yo nek di salah gunakan itu kan ada konsekuensi. Kita kan punya APH. Hanya gitu. Prinsip kita yang penting duitnya Kabupaten Wonogiri diubengin meneh Kabupaten Wonogiri, dan jajane ning Kabupaten Wonogiri, akhirnya apa warung soto payu, warung bakso payu, sing dodolan cenikan payu, pasare melu rame, semua set efek dari itu pasti akan berjalan. Kuncinya apa? Uang itu harus memperbanyak sebanyak-banyaknya uang yang berputar di Kabupaten Wonogiri. Kita targetkan kalau bisa, kalau target awal APBD Wonogiri 2,4 triliun, kita pastikan 2,4 triliun harus muter di Kabupaten Wonogiri. Syukur tambah 1 triliun atau 2 triliun bukan nanti duitnya muter di Kabupaten Wonogiri dengan investor yang masuk Wonogiri. Sekali setahun ada 10 investor masuk, satu investor masuk kan 10 miliar, ya otomatis 100 miliar masuk. Mbok kowe iki sik dienggo wujud bangun kayak mbok kowe iki urung dibangun kayak butuh kuli bangunan kan yang bangun pengusahane wong Wonogiri, Pak. Nggak mungkin Pak, nggak dipakai orang Wonogiri. Karyawan sing jogo alat mesti ya wong Wonogiri. Muter lagi itu semuanya. Prinsipnya itu. Jadi ini prinsip perekonomian yang saat ini sebetulnya harus sudah digagas oleh kepala daerah ke depan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Sudah waktu mikir wetenge rakyat Wonogiri. Jangan sampai program-program uang APBD ini hanya digunakan untuk kepentingan proyek yang notabene kurang memberi set efek ekonomi untuk rakyat Wonogiri. Apa nggak boleh Mas? Boleh juga. Sah-sah saja. Kita bikin proyek ini besar yang membutuhkan apa itu namanya tender proyek besar yang mengerjakan kemampuannya itu bukan orang Wonogiri, ya boleh-boleh aja. Mungkin secara kualitas lebih bagus, kualitas apa lebih bagus, cuma sederhana saja. Dalang halus, dompet murah duit yang gopo. Itu prinsip dari Pasar Rebo itu. Oke. Terima kasih Mas Wildan. Lengkap sudah akhirnya. Saya kira memang ya ketua koalisi harus begini. Wah, enggak juga. ini enggak ada urusannya itu. Ini curahan hati ya. Kalau warung itu sepi. Terima kasih sekali Mas Wildan. Ya, semoga sukses. Sahabat Kata Kita, demikian diskusi saya, ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Bondan, Ketua Koalisi Tangguh dalam kontestasi Pilkada 2024 di Wonogiri. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.